Oke, selamat sore bos-bosku. Kali ini kita akan membahas video ya, bahas ikan lele lagi tentunya. Kali ini ikan lele yang kemarin itu, yang dikuras itu, kita akan kuras lagi dan akan memberikan memberikan booster, yaitu ini. Kasih lihat. Nah, sebelum kita memberikan booster ini, terlebihnya kita menunggu matahari akan terbenam ya, karena matahari ini masih panas sekali, terik mataharinya. Nah, terus nanti sore berarti kita setengah jam 5 lebih atau jam setengah 6 gitu ya, kita ngasih ini. Nah, sebelum kita ngasih booster ini, aku akan bacakan kegunaan dari obat booster ini. Apa sih kegunaan dari ini untuk ikan-ikan lele itu? Nah, oke, lanjut ya kawan. Nah, tadi kan ini obat booster ini aku beli di probiotik. Nah, kegunaannya adalah pembasmi bakteri paling ampuh dan efektif pada ikan dan udang. Kalau di pedesaan gini, kolam-kolam semen, kolam terpal, kolam tanah, itu pasti menggunakan probiotik yang namanya booster ini. Kegunaan ataupun yang namanya indikasi setelah kita memberikan obat ini, aku baca ya satu persatu. Membasmi bakteri dengan cepat dan efektif pada inti sel. Nah, intinya itu kan ikan lele sering mengalami luka-luka itu ya, apa yang namanya itu moncong putih. Nah, kan itu karena bakteri yang terkena hujan itu, kan ada bakteri asam pokoknya bakteri ya setelah hujan itu. Nah, kan pasti menempel pada kulit ikan itu. Nah, gunanya booster ini untuk membasmi bakteri yang menempel di tubuh ikan lele. Nah, yang kedua, menyembuhkan penyakit ikan. Penyakit ikan itu apa? Seperti tubuh berdarah. Nah, biasanya tubuh berdarah itu dia bertarung atau apa yang namanya tuh kesempitan itu. Nah, namanya kesempitan di kolamnya itu kesempitan. Nah, makanya kita berikan ini biar lukanya tuh cepet kering. Nah, terus perut besar yaitu yang dinamakan perut kembung itu loh, yang mengambang itu. Kalau bahasanya tuh ikannya stres terus guling-guling itu, munyer-munyer di sisi kolam apa di mana itu. Kalau jalan itu, kalau berenang maksudnya, kalau jalan mah manusia, kalau berenang itu gini-gini dia. Nah, borok busuk. Nah, ini biasanya tuh borok busuk ini sembuhnya tuh lama, karena ya namanya borok itu kalau kena air ya pasti akan menyebar gitu. Jadi kasih ini. Terus sisik mengelupas. Nah, sisik mengelupas itu warnanya tuh kan lele kan itu warnanya tuh kalau enggak itu kuning, kalau enggak hitam, kan agak hitam gelap-gelap itu ya. Ini mengelupas jadi warnanya putih. Nanti dimakan yang temennya itu yang mengelupas itu. Terus ikan sering nampak di permukaan ataupun yang dinamakan bahasa peternak ikan lele ini lele upacara. Nah, lele upacara ini pasti sering terjadi. Kalau biasanya ya kalau lele saya itu upacara atau muncul di permukaan ini, biasanya pakai ini. Kalau enggak pakai garam gerasak itu yang ada di warung-warung banyak. Garam gerasak itu beda ya sama garam-garam bumbu masak di dapur itu, karena itu zat-zatnya itu berbeda. Terus
sirip rusak. Nah, sirip rusak itu ya sering itu apa namanya, di dasar-dasar seumpama di sini ya, di kolam ini tuh di dasar-dasarnya nempel-nempel di dinding-dinding. Nah, terus menyebabkan bakteri itu nempel, jadi ikannya itu siripnya rusak. Terus ada lagi nafsu makan turun. Nah, yang dibahas kemarin ya, nafsu makan turun karena banyak bakteri itu kan yang disebutkan di sini, bakteri. Nah, karena banyak bakteri makanya airnya dikuras. Nah, gitu maksud dari video sebelumnya itu. Insan merah akibat bakteri Pseudomonas sp dan Aeromonas sp. Nah, ini apa namanya, bakteri-bakteri yang sangat ampuh ya, jadi hindari ini. Nah, meningkatkan nafsu makan. Terus aktivitas itu gerakannya itu gesit-gesit, meskipun kolam itu dalam ataupun apa ketinggian airnya rendah, kolam apa ikan itu akan tetap gesit. Nah, terus ini ada lagi untuk menjaga kekebalan tubuh ikan. Nah, untuk menjaga kekebalan tubuh ikan, biasanya kan ikan kan itu rentan terhadap penyakit ya, jadi kalau dikasih ini biar kebal gitu loh, seperti apa namanya, kayak daun pepaya gitulah. Nah, kalau meningkatkan nafsu makan itu biasanya dicampurkan untuk pakan tambahan ya, kan semua pagi itu dikasih pakan 1 kilo ya, semua ini di kolam ini 5.000 ikan. Pagi itu dikasih 1 kilo pakan ya, umur 1 bulan 3 mingguan lah, sekitar segini-gini, itu jempol kaki dikasih 1 kilo pakan ya. Nah, nanti malamnya itu malam apa sore dikasih pakan, terus dilarutkan sama ini. Nah, ini guna menghindari kontaminasi penyakit bakteri yang terbawa oleh pakan alami seperti cacing. Nah, cacing itu bisa memberikan itu bakteri kontaminasi yang zat-zatnya sudah larut itu, terus seperti cacing, jentik-jentik nyamuk, artemia atau kutu air. Video ini akan dilanjut.